Kami segenap tim dari Brikos Football dan Brikos Media mengucapkan selamat Natal kepada yang merayakan, dan kepada teman-teman yang tidak merayakan, selamat menyaksikan. Sebenarnya kalau bisa dibilang ini full kuning pertamanya dia itu yang nggak gitu perlu kan. Kalau ini back yang ngasih sikut aja itu udah semukanya Irfan Jaya. Kanannya dia terus bolak-balik minum, balik lagi ke tengah, dia pukul-pukul tiang di kanannya dia. Pokoknya dia selalu main psikologis di kanan ini agar musuhnya mau nggak mau nendang ke lawannya, ke arah lawannya. Dan benar itu berhasil dilakukan Nadeo. Sama provokasi dari Kapten Indo juga. Gue nggak tahu sih ini provokasi harus dilakukan apa enggak. Tapi ini lucu banget meme-nya di mana-mana. Padahal Asnawi itu ada beberapa media yang komentarin. Kembali lagi di Brickhouse Football yang original. Nah, ini sebenarnya Brickhouse Football tuh originalnya cuma gue sendiri. Karena hari ini partner pansos gue itu katanya sih gosipnya lagi sakit, sipilis. Semoga kita doain juga buat dia biar nggak diamputasi ya. Kita balik ke football lagi nih. Ini kita tahu lah semua Indonesia baru menang kan lawan Singapura. Lumayan dramatis pertandingannya. Mungkin sama kayak minggu lalu, gue mau nge-react video Indo lawan Singapura lagi nih. Ini lumayan deg-degan lah ya pertandingannya untuk semua pendukung Indonesia. Oke, kita langsung react videonya. 4, 3, 2, 1, kick off. Ini laga menegangkan ya, karena kita semua tahu di leg pertama kan Indonesia seri 1-1 kan lawan Singapura. Ini di game ini sih Indonesia sangat ngepres sebenarnya. Cuma miskin peluang aja. Ini di menit 10 udah langsung gol pertama dari Ezra. Gerakannya ini kita pause dulu nih. Ini gerakannya Witan sangat merepotkan awal dari leg 1 juga Witan udah ngerepotin banget pertahanannya. Nah, ini untuk teman-teman yang bertanya apa gunanya Ezra Walian? Ya ini gunanya dia. Untuk teman-teman yang ngeraguin Ezra Walian. Dia emang positioningnya striker banget sih. Ini juga gol dari mulainya kan dari salah buang kipernya juga yang berhasil di-cut. Witannya pergerakannya juga luar biasa. Di sini positioning Ezra juga patut diacungi jempol. Oke. Ini di menit 40 nih. Ini di menit 40 nih serangan dari Singapura. Itu save Nadeo yang lumayan. Dan ini ada miskom ya sebenarnya. Ini tuh sebenarnya mungkin bisa dibilang ini Singapura dapat penalti karena abis Nadeo tepis tuh lumayan miskom juga. Entah siapa yang mau ngebuang bolanya, walaupun itu sebenarnya posisinya bolanya di Indonesia, harusnya Indonesia bisa pegang penuh. Sebenarnya itu Singapura bisa nyuri bolanya dan itu di foulin. Menurut gue sih itu foul sebenarnya. Dilanggar di dalam kotak penalti, mestinya jadi penalti Singapura. Nah, ini setelah peluang itu di menit 46 itu kita tahu kartu merah pertama dari Singapura kan, dari si Safwan. Menurut gue ini ya kuning kedua, ini kartu kuning yang pantas karena mungkin dia terlalu provokasi banget sama wasit. Makanya dia di kartu merah. Sebenarnya kalau bisa dibilang ini full kuning pertamanya dia itu yang nggak gitu perlu kan. Sempet dia kartu kuning pertama. Di sini nggak ada di highlight sih. Dia sempat di kartu kuning pertama gara-gara
waktu defense itu yang sebenarnya nggak perlu, karena akhirnya pada saat dia protesnya juga sebenarnya nggak perlu sih. Ini bodoh aja, dia kena provokasi sama pemain Indonesia. Di sini poin plus buat mentalitas pemain Indonesia. Biasanya Indonesia kalau di apa ya, diprovokasi kayak gitu ikut kepancing, bahkan biasa mukul segala macam. Kita beberapa kali ngelihat lah pemain kartu Indonesia tuh biasanya udah di semifinal atau final tuh suka kalah emosi dengan kartu merahnya segala macam. Mungkin ini kredit juga buat coach STY ya, dia bisa bangun mentalitasnya pemain-pemain Indo. Nah, ini gol pertama dari Singapura nih dari skema free kick. Di sini Song Ueyung ya, yang ini apa sih, naturalisasi Korea ya dia. Nah itu gol pertamanya. Ini scrimmage dari, mungkin bisa dibilang kurang fokus ya, penyakit Indonesia dari tahun ke tahun tuh menit-menit akhir tuh, entah babak pertama atau babak kedua suka hilang fokus. Sebenarnya ini scrimmage posisi bola Indonesia loh, cuman ya karena salah buang kan sebenarnya. Ini Song Ueyong juga di game ini luar biasa sih, sangat mengganggu. Ini langsung udah mulai ke babak kedua nih, menit 59. Itu sayang banget peluangnya masih kena tiang. Pada posisi lumayan kosong dari shootnya, dia masih bisa ngontrol bola dulu segala macam. Cuman ya namanya di match kan kita nggak tahu ya kondisi mental pemain gimana. Indonesia di sini udah unggul pemain ya. Udah unggul satu pemain kartu merah mulai babak keduanya. Ini ada menit 65. Nah, ini Irfan Jaya yang disikut nih sama pemain Singapura nih, yang kemungkinan besar ini jadi peluang emas kalau nggak ditahan lah ya, bilangnya kalau nggak ditahan pemain Singapura ini bisa jadi peluang emas. Ini karena mungkin last man, jadi pantas diganjar kartu merah menurut gue. Nah, ini posisinya nih keuntungan untuk pemain bertubuh kecil. Kalau Irfan Jaya kan badannya lumayan kecil ya, lawan back yang cukup tinggi. Kalau ini back yang ngasih sikut aja, itu udah semukanya Irfan Jaya. Mungkin kalau pemain tinggi lain itu akan jadi body charge, body contact, atau cuman kena mananya. Cuman ya dia mau mempertahankan gawangnya dengan segala cara. Mungkin harus keluar kartu merah kedua. Irfan menyikut Irfan Fandi nih. Dia tuh kedua kalau nggak salah dari tiga berapa bersaudara lah. Pokoknya tiga saudaranya itu masuk timnas. Nggak tahu dia punya saudara lain apa enggak, tapi tiganya ada si Irfan, yang paling kecil tuh Ilhan, sama yang nanti bakal jadi kiper. Fandi Brothers. Tapi bokapnya tuh katanya kan legenda sepak. Fandi Ahmad itu legendanya Singapura, dan katanya masih ada Indonesian blood-nya juga. Katanya. Saya nggak gitu akrab sama dia. Nah, ini menit 73 free kick-nya. Ini gue nggak bisa bilang ini salahnya Nadeo atau gimana. Ini bukan, kalau bola set piece nih bukan salah kiper juga. Tendangannya juga ini luar biasa banget. Sebenarnya kalau mau dibilang start kesalahannya itu adalah kenapa dikasih free kick di titik itu. Ini gara-gara, sebenarnya free kick ini nggak ada replaynya sih, tapi ini gara-gara hilang fokus pemain Indonesia aja. Sampai dia harus ngambil foul di titik yang sangat berbahaya. Indo juga banyak loh peluang dari titik ini. Sayangnya nggak ada eksekutornya yang sebagus Singapura. Ini luar biasa banget free kicknya. Di menit itu lumayan loh dulu kita penonton Indonesia posisi harus butuh gol
unggul 2 pemain tapi malah kebobol tuh mental lumayan hancur loh. Menit 77 juga ini dapat free kick lagi yang berapa menit sebelumnya kita kebobol free kick. Untung di sini Nadeo save udah siap banget posisinya Nadeo di sini. Belajar mungkin dari kebobol tadi. Itu salah satu penyelamatan gemilang Nadeo. Masuk menit 86. Nah ini. Itu save pertamanya kiper Singapura sih luar biasa. Hasan Suni berkali-kali mungkin di highlights ini yang pertama mungkin kelihatan save-nya Hasan Suni. Nah ini Pratama Arhan dibilang posisinya offside, bukan dibilang, memang posisinya offside, tapi itulah keuntungannya, keuntungan dan kerugian dari menggunakan sistem VAR apa enggak. Yang katanya beberapa pihak pengen di AFF, next AFF katanya mau mengajukan ada VAR. Ini nyawa tambahan untuk Indonesia. Ini udah masuk Egy ya. Egy lumayan ngacak-ngacak loh di babak kedua. Ini posisinya dari bek kiri dia bisa ada di sayap kanan untuk ngambil bola muntah. Itu luar biasa. Nah ini hilang menit 88 hilang fokus juga Indo, off position. Akhirnya Pratama Arhan harus ngeblok serangan dari Singapura. Kembali lagi, ini untung dan ruginya ada VAR. Karena kalau dilihat replay, bersih Pratama Arhan blok bola. Tidak kena pemain Singapura sama sekali, tapi itulah untung ruginya ada VAR atau enggak. Bisa dibilang ya ini balasan dari harusnya penaltinya untuk Singapura lah. Hadiah untuk penalti Singapura yang babak pertama nggak dikasih sama wasit, yang seharusnya penalti. Momen penalti ini menit 90 kita butuh gol, kita nggak boleh kebobol. Unggul dua pemain Singapura udah kartu merah, tapi Singapura dapat peluang emas di penalti. Menit 90 ini momen semua yang penonton Indonesia sangat deg-degan. Ini kita nggak usah ngomong apa-apa lagi. Nadeo super banget di sini. Bisa dibilang kalau di sini nggak ada di highlights, tapi dia pakai taktik tim krul mungkin yang pernah dipakai di Piala Dunia waktu nge-save berapa banyak penalti. Ini strategi ini mungkin diadu penalti zaman sekarang orang udah pada tahu. Tapi bisa dipakai untuk kayak one chance penalti kayak gini nih, bukan diadu penalti. Dia mainin psikologisnya. Dia selalu main sebelum shooting dilakukan, dia selalu main di posisi kanannya dia terus. Bolak-balik, minum. Balik lagi ke tengah, dia pukul-pukul tiang di kanannya dia. Pokoknya dia selalu main psikologis di kanan ini agar musuhnya mau nggak mau nendang ke lawannya, ke arah lawannya. Dan benar itu berhasil dilakukan Nadeo. Gue nggak tahu kalau adu penalti ini bakal sukses atau enggak, tapi untuk one chance kayak gini luar biasa. Sama provokasi dari Kapten Indo juga. Gue nggak tahu sih ini provokasi harus dilakukan apa enggak. Tapi ini lucu banget, meme-nya di mana-mana. Padahal Asnawi itu ada beberapa media yang komentarin. Nah ini waktu replaynya dari arah Nadeo kelihatan kalau Asnawi itu nunggu penaltinya jongkok. Sebenarnya kapten tuh nggak boleh nunjuk semua pemain, bahkan ini terutama kapten nggak boleh terlihat sedang putus asa. Harus tetap nunjukin kalau dia masih ada harapan lah. Even ini kebobol pun harusnya Asnawi ada di paling depan untuk bangkitin mental teman-temannya. Kalaupun kebobol, untungnya nggak kebobol, tapi dia malah taunting ke penendang yang ini, penendang yang gagal. Nah ini gitu, kita lihat tauntingnya. Itu
Ini lucu banget sih taunting ini. Dan ini pelajaran juga mungkin untuk Singapura, seperti timnas Inggris di Euro. Kalau bisa, jangan pemain cadangan yang nendang penalti. Akan beda lah hasilnya. Nah, ini peluang terakhir di babak kedua dari Indonesia. Ini Indonesia udah ngepres banget, unggul 2 pemain. Masih bisa di-save sama Hasan Suni, tendangan Irfan Jaya. Elkan Bagot juga buang peluang. Oh, ini peluang yang terakhirnya nih. Menit 93-nya nih. Irfan Jaya buang peluang lagi, tendangannya ketinggian. Nggak tahu, ya mungkin ini roller coaster banget sih pertandingan ini. Emosi para pemainnya naik turun. Ada yang kesel, ntar tepisan Nadio itu lumayan naikin mental ya, makanya mental juga harus dijaga banget, karena menit-menit kayak gitu kan menit terakhir tuh krusial banget. Kalau lu bisa nyetak gol, itu bakal jadi peluang timnas lah untuk lolos ke final. Sayang aja kan, kayak Irfan Jaya tadi tendangannya tinggi, mungkin itu ada emosional, mentalnya terlalu emosi mungkin, jadi terlalu kenceng. Ini pemain kelas timnas harusnya mentalnya. Nah, ini udah masuk. Ini serangan pertama Indonesia di perpanjangan babak pertama. Egy langsung ngacak-ngacak di sini. Ini hitungannya gol bunuh diri dari Singapura ya. Tapi Egy sih bener-bener motor banget sih. Ini Egy, dia bisa ngacak-ngacak pertahanannya sendiri. Dia bisa narik 2-3 pemain Singapura untuk jaga dia. Yang notabene Indonesia tuh lagi unggul 2 pemain. Jadi Egy bisa bisa bikin space untuk teman-temannya. Ini menit 96. Indonesia peluang. Asnawi sudah ada di depan. Sayangnya masih bisa diblok sama Hasan Suni. Tendangan tadi Evan Dimas masih bisa diblok. Nih Egy lagi peluang menit 100. Oh, ini Evan Dimas angkat, Irfan Jaya lagi. Save pertama dari peluang ini Hasan Suni. Nah ya. Irfan Jaya lagi. Nah, itu ada posisi kosong, tapi tetap diambil lagi sama Irfan Jaya dan diblok lagi sama Hasan Suni, luar biasa. Tadi Sagara ada posisinya tengah kosong. Nah, ini Evan Dimas ambil corner. Nah, ini Pratama Arhan. Di save lagi sama Hasan Suni. Hasan Suni semakin panjang pertandingan semakin jago. Nah, ini Irfan Jaya larinya sih luar biasa banget. Diambil lagi pada posisi kosong dari Witan, dari Sagara juga kosong, Evan Dimas kosong. Dia ya memang striker banget sih. Ini menit penghujung di babak perpanjangan yang pertama. Nah, ini gol akan jadi gol keempatnya nih. Nah, itu nggak tahu salah save. Kayaknya ya itu salah satu blunder Hasan Suni juga sih. Save-nya kenapa ke arah situ? Mungkin mau main yang penting ngeblok bola aja, asal save nggak masuk gawang. Tapi Egy bisa ambil bola muntahnya. Ini juga apresiasi juga buat Evan Dimas yang ambil corner terus, dan cornernya lumayan. Ini Irfan Jaya kosong lagi, dia dipatahin aja langsung sama Hasan Suni serangannya. Mungkin ini frustration move ya dari Hasan Suni yang mainnya sangat gemilang. Ini gimana pun walaupun Hasan Suni kartu merah, tetap kredit luar biasa buat kiper yang udah sangat senior ya, bisa dibilang 37 tahun. Gue nggak tahu sih itu, tapi mungkin apa yang diambil keputusan sama Hasan Suni di kartu merah ini, daripada golnya bertambah, mending dia kartu merah. Dan peluangnya pun free kick di situ nggak bisa jadi gol juga.
digantikan kiper sama Fandi Brothers juga kan. Nah ini match sudah kelar, Indonesia masuk final. Sedikit kita bahas final lawan Thailand. Oke, Indonesia lawan Thailand di final ini, kita bisa lihat Thailand lawan Vietnam di semifinal luar biasa disiplin mainnya. Sampai dari menit awal sampai terakhir tuh bener-bener sangat disiplin, bahkan diserang, dibombardir Vietnam tuh dari menit awal, Thailand tenang banget dan masih bisa bikin banyak peluang. Sayangnya striker Thailand, Terasil Dangda, lumayan banyak buang peluang di leg kedua. Walaupun di leg pertama sudah menang meyakinkan 2-0, tapi leg kedua Vietnamnya juga lumayan bagus pertahanannya, menyerangnya aja mungkin terlalu emosional pemain-pemain Vietnam, jadi tidak kalah tenang dengan Thailand, dan akhirnya Vietnam digugurkan sama tim ASEAN setelah walaupun di leg pertama kalah pertama setelah 3 tahun ya. Vietnam tidak pernah kalah sama tim-tim di ASEAN, akhirnya kalah di leg pertama. Walau di leg kedua seri, tapi nggak bikin cukup Vietnam untuk lolos ke final. Ini bisa dibilang final mungkin ideal, karena jawara grup A ketemu jawara grup B. Thailand itu cuma kebobol 3 ya. Thailand itu adalah tim yang paling dikit dari semifinalis, tim yang paling dikit kebobol, sedangkan Indonesia adalah tim dari semifinalis yang paling banyak kebobol. Ini di atas kertas Thailand bisa dibilang unggul dari Indonesia. Walau kita orang Indonesia harus melihat faktanya bahwa Thailand jauh lebih rapih mainnya. Disiplinnya luar biasa. Indonesia mungkin bisa main rapih juga kayak Thailand, tapi apa bisa disiplin pertahanin permainannya seperti itu. Tapi Indonesia beberapa kali masih punya faktor luck. Nah ini yang harus dimaksimalin sama pemain timnas. Faktor lucknya Indonesia tuh dari lawan Malaysia pun udah kelihatan ya. Semoga nggak habis gitu loh. Ini lumayan butuh luck juga lawan Thailand. Dia bisa mix pemain muda dan pemain seniornya di timnas. Sedangkan Indonesia yang bisa dibilang senior aja tuh nggak banyak lah, lumayan dikit, karena benar-benar lumayan dirombak sama Sintayong. Nah ini masalah mentalitas final. Kita berapa kali belajar, Indonesia nggak pernah juara AFF, 6 kali masuk final, tidak pernah kejuara. Indonesia tuh finalis terbanyak AFF dan tanpa juara. Ini semoga jadi ya harapan kita bersama lah. Ini mungkin sudah saat ini tayang leg pertama Indonesia Thailand udah bertanding. Nah ini kita doain di leg keduanya, semoga Indonesia bisa, apapun hasilnya di leg pertama, semoga Indonesia di leg kedua bisa menang dan bahkan bisa juara. Jadi kado indah juga buat tahun baru kita. Tapi kayaknya nggak afdol kalau kita belum mengembalikan cupang kesayangan kita untuk memprediksi. Nah, ini udah ada cupangnya sekarang. Cepet ya. Itu namanya di-cut kalau di video. Nah, di sini Thailand yang warna biru. Tentu kita sediakan dia yang lebih besar dengan tampungan yang lebih besar. Karena secara sepak bola mereka sekarang di atas Indonesia. Di warna merah tentu negara kesayangan kita Indonesia. Pokoknya siapa ikan yang menyentuh tengah duluan, dia yang kita prediksi akan juara di AFF ini. Aduh. Halo, gerak dulu dong. Pasif banget nih yang merah. Aduh, Aduh, mati ya. Oke ya, kita start Thailand. Sono dulu biru. Aduh. Tar dulu dong. Halo. Ada di tengah nih. Oh, kita giniin. Nggak, kita giniin aja deh. Biar Indonesia menang. Gimana prediksi Indonesia menang? Oke, 1, 2, 3. Ayo dong. Oh. Hey,
Ya, oke, sayang sekali. Nampaknya prediksi kali ini udah bisa dilihat sendiri. Gue nggak mau nyebut, tapi gue harap Indonesia menang. Mungkin segitu aja dari kami dan nggak mau usaha lagi. Take 2 nggak mau. Mungkin itu aja usaha kami sebagai host. Nah, coba kita buka. Oke, Indonesia. Tetap Thailand, oke. Semoga takdir berkata lain. Udah daripada. Yang percaya musyrik ya. Nggak, ini kafir nih. Mungkin gitu aja daripada cupang yang makin menggila. Akhir kata gue Julius pamit. Sampai jumpa di setelah Indonesia juara. Oke, footballer. Akhir kata Stefano akan mengucapkan sesuatu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.